Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kakak tentang apa itu makna tata urutan perundang-undangan, maka sebelum kita belajar sebaiknya kita melakukan doa agar dalam pembelajaran kita ini disertai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak bimbing saya doanya ya, yang lain mengikuti sesuai agama yang dianut masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Sakri, kakak dari Prodi PPKN, yang dimana saat ini kakak sedang melaksanakan kegiatan PPL di sekolah kalian, adik-adik. Jadi sebelum kakak lebih lanjut lagi, izinkan kakak untuk mengabsen satu persatu ya. Apakah mungkin siapa tahu ada temannya yang sakit? Saya absen dulu deh ya. Tadi ada yang sakit ya? Siapa namanya tadi? Oh, Andri. Oh iya. Nanti kakak kasih sakit di sini di absennya kakak. Nah baik. Jadi sebelum masuk, tolong diperiksa dulu itu di samping-sampingnya deh. Siapa tahu ada sampah atau apa. Kalau dipungut, dibuang di tong sampah di situ ya. Nah ya. Nah, baiklah. Jadi begini adik-adik, kakak kasih motivasi sedikit sebelum kita jauh dilanjut lagi. Jadi apa maksudnya? Apa keinginan kalian dalam bersekolah ini? Apakah kalian punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, seperti mungkin jadi seperti kakak di sini mau jadi guru? Oh iya, mantap sekali deh, luar biasa. Ya, memang kalau seorang guru ini memang harus butuh yang ekstra. Jadi tidak sembarang mendidik anak-anak itu. Jadi perlu mental yang spektakuler memang ada. Ya, jadi di sini kalau adik-adik ini menjadi seorang yang tinggi derajatnya atau ingin menjadi pemimpin, makanya adik-adik perlu apa? Perlu sekolah yang baik agar membahagiakan kedua orang tuanya, seperti itu deh ya. Jadi kita mempunyai tujuan pembelajaran dan apa saja yang akan dicapai. Jadi capaian kita pada proses pembelajaran kali ini yaitu bagaimana adik-adik maupun kakak untuk mendeskripsikan apa itu peraturan perundang-undangan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini adik-adik bisa menjelaskan atau menguraikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi seperti itu adik. Mungkin itu capaian yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini ya, seperti itu. Baiklah adik-adik sekalian, di sini kakak akan mengajarkan apa itu makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia ya. Jadi sebelum kita masuk dalam tata perundang-undangan di Indonesia, baik, di sini kakak akan menanyakan terlebih dahulu apakah adik-adik ada yang mengetahui tentang hukum. Jadi kakak akan menanyakan sedikit dulu ya. Jadi di sini adik-adik, apakah ada yang paham tentang apa itu hukum? Ya, coba diterangkan sedikit saudari Aldi. Ya, coba apa itu hukum? Ya, betul sekali ya. Hukum itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Di sini jadi hukum itu dibuat agar mengatur tingkah laku manusia agar tidak berbuat semena-mena dalam kehidupan bermasyarakat. Betul sekali dari saudara Ali tadi. Ternyata Ali ini cukup pandai ya. Ya baiklah, jadi kita tadi telah mengetahui
akui dari penjelasan Ali tadi dan Bapak sudah menguatkan. Jadi di dalam hukum itu terdapat tujuannya adik. Jadi tujuan hukum menurut Mohtar Kusumaja bahwa hukum diciptakan untuk membuat sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur yang teratur, seperti yang sama dengan pengertian hukum tadi ya. Jadi hukum itu sifatnya untuk bagaimana mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Nah, baik untuk lebih mengenal lagi, kakak di sini akan memutarkan video, mungkin adik-adik dapat mengamati. Jadi nanti adik-adik mengamati, kakak akan memberikan nilai ya. Jadi siapa yang bagus dalam menelaah video ini, maka kakak akan memberikan nilai yang bagus juga. Nah, jadi kakak akan memutarkan sebuah video adik, ini tentang bagaimana hukum itu agar dapat dipatuhi ya. Nah, karena di video yang kakak akan tampilkan ini yaitu tentang pelanggaran hukum. Nah, jadi bagaimana agar adik-adik dapat mendeskripsikan tentang video yang akan kakak putarkan ini ya. Nah, oke, baik. Baik adik-adik, tolong disimak videonya. Astaga, ada polisi lagi. Dek, enggak dulu. Sini. Mana helmmu? Di rumah, Pak. Kenapa gak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya, Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Terus, mana surat-suratmu? Belum punya, Pak. Ya, baiklah adik-adik, dari video yang kakak tayangkan tadi, saya berikan kepada adik-adik 1 menit untuk bagaimana dapat menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas tadi adik. Jadi buat sebaik-baik mungkin. Jadi waktunya sudah cukup ya kakak. Jadi kakak akan menanyakan satu persatu tentang hasil telaah kalian terhadap video yang kakak perlihatkan tadi. Ya, baik. Kepada saudari Umi Kalsum, ya, tolong sampaikan hasil telaahnya. Ya, baik sekali. Jadi perlu kita ketahui bersama tentang jawaban dari Umi Kalsum itu luar biasa sekali. Ternyata Umi Kalsum dapat memahami tentang video yang kakak sampaikan tadi atau yang kakak tayangkan tadi ya. Nah, jadi kakak persilakan lagi yang lain. Aldi, oh ya silakan Aldi. Ternyata Aldi ini cukup pandai juga ya. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Hampir sama dengan Umi Kalsumnya bahwa pelanggaran itu tidak baik untuk dilakukan. Nah, jadi betul apa yang dikatakan dengan teman-teman kalian, yaitu Umi Kalsum dan Aldi, bahwa dalam pelanggaran itu tidak baik. Karena kenapa? Nah, jika terjadi kecelakaan dalam lalu lintas, maka itu akan berakibat fatal kepada diri sendiri. Nah, bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak diberikan sanksi? Nah, sebaiknya adik-adik mungkin ada yang di sini bawa motor ya. Ya. Nah, jadi adik-adik kan ke sekolah itu mungkin bawa helm, mungkin melengkapi surat-surat kendaraannya. Seperti itu, itu contoh yang lebih baik, itu contoh yang baik dalam berlalu lintas. Nah, seperti itu. Luar biasa kalian ini. Ya, beri aplaus kepada teman-teman kalian. Ya, nah baik. Ya, jadi hukum itu berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa hukum itu mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat agar apa? Agar tidak terjadi berbagai macam kriminal atau perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dalam lingkungan tersebut. Nah, lalu apa ancamannya? Nah, di sini hukum dikatakan memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Nah, jadi dalam melakukan sebuah tindak pidana atau kriminal atau semacamnya, maka perbuatan-perbuatan itu mempunyai sanksi. Nah, sanksi itu bermacam-macam, mungkin dipidana atau dipidana dalam artian dihukum penjara atau denda seperti itu. Nah,
lalu hukum itu memiliki sifat memaksa, dek. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama juga bahwa hukum itu memiliki sifat memaksa agar bagaimana mau tidak mau masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara kita, karena bagaimana negara kita ini merupakan negara hukum. Ya baik, sebelum kakak masuk dalam tata urutan perundang-undangan atau hierarki urutan perundang-undangan di Indonesia, maka di sini kakak akan membagi sebuah kelompok. Nah, jadi nanti kakak akan membagi kelompok yaitu sebanyak 3 kelompok saja, berhubung waktu kita agak mepet ya. Nah, jadi kakak akan menyuruh kalian dari 3 kelompok ini untuk merangkum dan mempresentasikan hasil rangkuman kalian. Nah, di sini kakak akan memberikan nilai lagi. Nah, seperti itu. Jadi baik, kelompok pertama saya sebut saja namanya dulu, Dek, ya Dek. Namanya Aldi dan Umi Kalsum. Nah, itu kelompok 1 ya. Nah, yang kelompok 2 Ardiansyah dan Nur Ramadhani. Nah, yang ketiga Marcel dan Vicky. Ya, baik. Nah, jadi kakak akan memberikan masing-masing materi yang akan kalian rangkum. Nah, jadi yang pertama, yang kelompok 1, ya. Jadi kelompok 1, ya siapa? Umi Kalsum ya. Umi Kalsum, yaitu tolong dirangkum tentang pengertian atau tolong deskripsikan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kelompok 2 siapa? Nur Ramadhani, ya, yaitu ketetapan MPR. Nah, yang ketiga, Marcel. Oke. Yang ketiga tentang Perpu saja ya. Nah, baik. Ya, jadi saya kasih waktu kepada adik-adik untuk berdiskusi bersama tentang rangkuman-rangkuman yang akan kalian buat. Ya, baik. Terima kasih kepada adik-adik yang telah bersedia untuk merangkum tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945, apa itu ketetapan MPR, dan apa itu undang-undang atau Perpu. Baik, di sini kakak akan mempersilahkan satu persatu untuk mempresentasikan hasil rangkumannya terhadap kelompok masing-masing ya, Dek. Nah, seperti itu. Jadi di sini kakak akan memberikan nilai yang mungkin agak besar, mungkin dapat A atau B atau C. Nah, jadi bagaimana kalian untuk menyimpulkan dari rangkuman-rangkuman kalian? Nah, jadi kalian akan berdiskusi di sini ya. Nah, misalnya kelompok 1 menerangkan presentasinya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu mungkin ada kelompok lain yang akan menanggapinya. Nah, seperti itu ya. Baik, langsung saja kakak persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan tentang hasil rangkumannya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kepada kelompok 1 saya persilahkan. Ya. Ya baik adik-adik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sangat luar biasa mempresentasikan tentang hasil rangkumannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apakah ada yang ingin menambahkan atau menjanggal tentang hasil rangkuman kelompok 1? Ya, kelompok 3, silakan kelompok 3. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan masukan atau memberikan pertanyaan lain lagi kepada kelompok 1, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan luar biasa kelompok 1 mampu menjawab dengan baik. Nah, nanti kakak akan terangkan juga tentang Undang-Undang Dasar ini ya, Dek. Nah, jadi karena kelompok 2 tidak bertanya, maka langsung saya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil rangkumannya. Pada kelompok 2 saya persilahkan, Dek. Ya, baik, kepada kelompok 2 terima kasih telah mempresentasikan tentang rangkuman yaitu ketetapan MPR. Nah, jadi apakah ada yang ingin bertanya kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Maaf ya, Dek, kakak agak aneh sedikit. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja kepada kelompok 3 agar dapat mempresentasikan tentang hasil rangkumannya yaitu undang-undang atau Perpu. Ya, kepada kelompok 3 saya persilakan.
Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sangat luar biasa dalam memaparkan materinya. Ya, baik. Apakah ada yang ingin menjawab atau menyanggah? Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok-kelompok ini yang telah memaparkan atau mendefinisikan tentang materi-materi yang kakak berikan. Nah, baik. Jadi di sini kakak akan coba menerangkan satu persatu tentang materi kalian ya. Jadi sudah ada nilai yang Bapak kantongi dari kalian bagaimana kalian dalam berdiskusi dan bertanya. Nah, baik. Ya, baik. Jadi di sini kakak akan menerangkan satu persatu tentang hasil materi atau hasil presentasi kalian yang kakak berikan kelompok tadi ya. Nah, baik. Jadi kita masuk pada poin pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum dasar yang tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar yang paling tertinggi di dalam bernegara kita, yaitu bisa saja kita biasa kita sebut dengan konstitusi. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya harus bersumber pada undang-undang ini, Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Undang-Undang Dasar 1945 membuat peraturan-peraturan dan ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. Seperti itu ya dek. Kapan MPR atau biasa kita kenal dengan singkatan TAP MPR, Pak. Ya. Jadi kakak di sini menerangkan bahwa TAP MPR itu artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat keluar dan ke dalam. Seperti itu deh. Ya. Lalu dalam landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 TAP MPR itu tidak dimasukkan ke dalam hierarki. Walaupun begitu walaupun tidak dimasukkan bukan berarti ketetapan MPR itu tidak berlaku. Jadi walaupun hierarki pada tahun 2004 TAP MPR sudah tidak dimasukkan TAP MPR itu tetap berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 TAP MPR dimasukkan kembali dalam tata urutan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Baik, kita masuk tentang yang terakhir tadi, kelompok 3 tentang undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Baik, di sini kakak menjelaskan sedikit bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara dan disahkan bersama presiden. Baik, jadi perlu kita ketahui bersama adik-adik bahwasanya undang-undang itu dibuat oleh DPR dan disahkan bersama presiden agar undang-undang itu dapat dikatakan sah, seperti itu. Lalu peraturan pengganti perundang-undangan. Jadi perlu kita ketahui bahwa peraturan pengganti perundang-undangan atau Perpu dibentuk oleh presiden untuk antisipasi keadaan yang genting dan memaksa. Jadi ada unsur paksaan. Jadi ada unsur paksaan di sini bahwa keadaan kita sedang genting, keadaan kita sedang memaksa. Lalu presiden bisa mengeluarkan dekret tentang undang-undang itu terhadap yang harus segera diantisipasi. Tetapi presiden tidak semena-mena dalam mengeluarkan Perpu. Dia harus selalu masih dalam koridor hukum. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan deh sampai di sini? Ya, baik. Jadi bagaimana mekanisme dalam membentuk undang-undang atau Perpu? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada 4 pokok dalam membentuk sebuah undang-undang atau Perpu. Yang pertama, Perpu diajukan ke DPR. Kemudian DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Lalu bila disetujui oleh DPR, Perpu itu akan disahkan menjadi undang-undang. Lalu
bila perpu itu ditolak, maka perpu harus dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, seperti itu mekanisme dalam undang. Ya, baik. Jadi itulah hasil dari pemaparan kakak. Mungkin ada yang kurang. Saya kembali ke adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang dapat menyimpulkan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, baik, silakan adik. Mungkin ada yang bisa. Ya, baik. Terima kasih kepada Vicky yang telah bersedia untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan Bapak tadi. Ya, silakan deh. Terima kasih sekali kepada Vicky yang telah memberikan kesimpulan kepada kakak tentang memaknai tata urutan perundang-undangan Indonesia. Nah, baik. Jadi sebelum kakak mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini di sini. Kakak berterima kasih sekali kepada kalian yang telah bersedia mengikuti pelajaran kakak pada pagi hari ini. Walaupun kita dibatasi antar waktu, maka di sini kakak hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tentang hukum, maka di sini kakak ingin menegaskan kembali kepada adik-adik untuk bagaimana adik-adik dapat mematuhi atau bagaimana adik-adik dapat menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah negara. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik perlu kesadaran sendiri, karena bagaimanapun seorang guru memberikan penjelasan tentang hukum, jika adik-adik sendiri yang tidak dapat merubahnya, maka itu akan sia-sia. Nah, jadi semua itu kesadaran atau tumbuhnya kesadaran di dalam diri adik-adik itu tergantung adik-adik sendiri bagaimana untuk mengolahnya atau bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu ya, Dek. Nah, jadi kakak di sini akan memberikan tugas individu untuk dikerjakan di rumah. Nanti insya Allah minggu depan kakak akan masuk lagi untuk membahas pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kakak harapkan di dalam membuat tugas individu ini tidak ada yang kerjasama ya, Dek. Nah, kalau ada yang kerjasama pasti kakak tahu. Jadi kakak kurangi lagi nilainya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya, Dek. Nah, jadi kakak akan membagi. Jadi kakak telah memberikan materinya tadi atau soal. Maka adik-adik tolong dikerjakan sebaik-baiknya di rumah agar mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah, jadi kakak itu akan memberikan nilai yang baik jika jawaban-jawaban kalian itu baik pula. Nah, seperti itu ya, Dek. Nah, jadi kakak akhiri saja pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu depan.